wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala anid dawa'i asy-syafi, atau yang dikenal dengan Ad-Da' wa Dawa' lil Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih membahas tentang efek buruk maksiat. Sebagaimana semua ketaatan memiliki efek baik, maka maksiat itu memiliki efek buruk. Poin yang ke-27 atau kemudaratan yang ke-27 atau efek buruk yang ke-27, maksiat itu akan bisa menghilangkan api kecemburuan. Maksiat itu apa? Akan bisa menghilangkan api kecemburuan. Seorang di antara efek buruk maksiat yang ia lakukan, ia tidak akan merasa cemburu dengan kemaksiatan. Ia tidak akan merasa jijik kepada kemaksiatan. Ia tidak akan cemburu apabila saudaranya, orang dekatnya, bahkan istrinya berbuat kemaksiatan. Waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis, dan ini sudah kita baca, namun sedikit kita ulang karena pentingnya. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Karenanya Allah mengharamkan zina. Karenanya Allah mengharamkan zina. Ya. Kemudian dalam kitab sahih juga, maksudnya sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la ahada aghyara aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Karena itu Allah mengharamkan semua perbuatan fahisyah. Karena Allah itu pencemburu, Allah mengharamkan semua perbuatan fahisyah, baik fahisyah yang nampak atau fahisyah yang tersembunyi. Ya, maksiat itu adalah dosa-dosa yang diketahui kejelekannya, diketahui secara dalil, diketahui secara akal, diketahui secara fitrah manusia. Artinya siapapun akan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Wala ahadun dan tidak wala ahada, dan dia seorang pun ahabbu ilaihil uzur, yang lebih suka untuk menerima uzur minallahi daripada Allah. Tidak ada yang paling cemburu daripada Allah. Namun bersama itu tidak ada yang paling mampu menerima uzur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala suka menerima uzur, alasan, ya, maka Allah Ta'ala mengutus para utusan. Yang mana tugas para utusan tersebut adalah mubasyirin, memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan mengancam. Memberi kabar gembira kepada ahli taat,
dengan surga, dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, memberi ancaman bagi orang-orang yang maksiat, bagi ahli bid'ah, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk dipuji kecuali Allah. Karenanya Allah taala memuji dirinya. Inilah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membawakan hadis ini beliau mengatakan, begini kata beliau, fajama'a, maka di dalam ayat ini Allah mengumpulkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini Allah mengumpulkan bainal ghirati, antara kecemburuan, allati, yang kecemburuan itu apa toh? Asalnya pondasi kecemburuan adalah karahatul qabaih, membenci semua kejelekan. Apa itu cemburu? Kalau kita mau mengistilahkan cemburu, kalau kita mau menyimpulkan, intinya cemburu itu adalah tidak suka kepada kejelekan, tidak suka kepada kemaksiatan, baik itu dilakukan oleh dirinya atau dilakukan oleh orang lain. Wa bughduha, dan membenci kemaksiatan tersebut, membenci kejelekan tersebut. Itulah makna ghirah atau kecemburuan. Wa baina mahabbatil udhri, dan antara Allah itu suka menerima uzur. Jadi dalam hadis ini, satu, menerangkan bahwa Allah adalah paling cemburu. Karena kecemburuan tersebut Allah mengharamkan zina, mengharamkan semua tindak kemaksiatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Dan inti kecemburuan adalah membenci kemaksiatan. Kemudian juga dikumpulkan dalam hadis tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada kemaksiatan, sangat pencemburu, tapi bersama itu Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk menerima uzur, menerima alasan. Banyak betul kok ngene Pak, ya wis dimaafkan. Begitu dan seterusnya ketika ada uzur. Wallahu ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ya, turfa'al al-qalamu rufi'atil aqlamu an salas. Pena pencatatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqizu, orang yang tidur sehingga dia bangun. Orang yang puasa boleh nggak makan, tapi siang hari kemudian dia ngelindur. Apa ini wong awan ngelindur? Ya mbak menawa mbak isa meraro. Siang-siang ngelindur, mangan tek 3 piring, warek. Ya, setelah itu tidur lagi. Tangi turu, bah kok belas raluwe to poso iki. Nyatu tek 3 piring kok kon luwe piye? Apakah sah puasanya? Sah. Ya. Wa anisaghiri hatta yastayqiza. Hatta yahtalima, anak kecil sehingga dewasa. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang gila sehingga ia sehat. Sadar dari kegilaannya. Sehingga gila itu kejelekan, tapi itu juga nikmat bagi yang bersangkutan. Karena Allah Ta'ala mengangkat dosa dan tidak tercatat pena itu saat ia gila. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Inna Allah, sungguhnya Allah, tajawaza, memaafkan, memaklumi, an ummati, dari umatku. Maknanya mereka dimaklumi seandainya mereka berbuat dosa. Siapa itu? Al-khata'u, orang yang salah. Pengennya benar tapi kenyataannya salah. Wan nisyanu, dan orang yang lupa. Wa mastukrihu alaih, dan orang yang dipaksa.
ning siji lho ya. Bener-bener dipaksa dan etok-etok dipaksa. Aku ngene iki keterpaksa. Sing maksa kowe sapa to, Kang? Renek jane. Begitu dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, inilah Allah yang suka untuk menerima uzur, yang suka untuk memaklumi ketika mereka memiliki alasan. Kita ulang. Allah Ta'ala dalam hadis tersebut mengumpulkan antara Allah itu pencemburu dengan Allah Ta'ala suka menerima uzur. Alladzi yang mana ini semua adalah yujibu. Efeknya apa apabila kita ketahui bahwa Allah Ta'ala suka menerima uzur, tapi Allah Ta'ala sangat pencemburu. Yujibu, efeknya adalah kamalal adli wal rahmati wal ihsan. Sempurna keadilan Allah, sempurna rahmat Allah, sempurna kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanah, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ma'asyiddati ghairatihi, bersama sangat pencemburunya, yuhibbu an ya'tadira ilaihi abduhu, suka apabila hamba memiliki uzur. Wali ajli dzalik, karena Allah itu suka menerima uzur, arsala, Allah mengutus rusulahu, para utusannya. Karena Allah suka menerima uzur, Allah mengutus utusannya. Wa anzala kutubahu, dan Allah menurunkan kitabnya. I'dharan wa ingdharan. Tujuannya apa? Diturunkan kitab, diutus para utusan. I'dharan, untuk memberikan uzur, wa ingdharan, dan untuk memberikan ancaman, warning. Ya. Wa hadza ghayatul majdi wa ihsan. Dan ini adalah puncak keagungan dan puncak kebaikan. Wa nihayatul kamal, dan puncak kesempurnaan. Semua itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah membikin aturan, siapa yang melanggar berhak untuk dihukum, tapi apabila pelanggaran tersebut karena adanya unsur dan karena adanya sebab yang membolehkan, Allah pun memaafkan. Fa inna katsiran, karena banyak sekali, mimman yashtaddu ghairatuhu, orang yang saking cemburunya, minal makhluqin, dari makhluk, tahmiluhu syiddatul ghirah ala suratil iqa, saking pencemburunya maka dia gegabah untuk menghukum, enggak bertanya dulu, yang penting eksekusi, salah eksekusi, salah eksekusi. Ya, wal uqubah, dan terlalu cepat untuk menghukum, min ghairi i'dharin, dengan tanpa untuk memberi uzur, minhu, terlebih dahulu. Banyak begitu. Wa man ghairi qabulin li udhrin, dan tanpa untuk menerima alasan apapun, enggak akan diterima. Ya, demikian. Bahkan maaf, sebagian ada yang kebablasan, di mana ia yang membawa alat bukti itu kemudian ditempelkan orang lain, digunakan untuk menangkap yang bersangkutan. Kamu bandar narkoba ya, ini buktinya. Padahal narkoba itu yang bawa siapa? Yang membawa siapa? Ya buser tadi, buruh sergap itu. Ini musibah, dan itu banyak. Wal'iyadzubillah. Bal, bahkan yakunu lahu fi nafsil amri udhrun. Bahkan yang ia lakukan juga merupakan uzur, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena saking pencemburu yang terlalu berlebih. Wala tada'uhu syiddatu al-ghairah an yakbala udrahu, karena sangat pencemburunya ia tidak menerima uzur, tidak peduli dengan uzur. Wa katsirun, sebaliknya banyak sekali mimman, orang yang balul ma'adil, yang mudah menerima uzur. Kenapa? Karena nyun sewu, dia sendiri juga tidak patek beneh. Yahmiluhu, suka menerima uzur itu, mendorongnya ala qabuli, akan menerima uzur tersebut, qillatul ghairah, karena sedikitnya cemburu. Hatta sehingga ya tawassa'a, ia sangat longgar fi turukil ma'adzir,
dalam memberikan uzur. Wayara, dan bahkan ia berpendapat uzron sebagai uzur, ma laisa bi uzrin, sesuatu yang bukan uzur. Eleh rapopo nitip nih bojo karo tanggane, jarine rapopo. Eleh rapopo digandol nih bojone, kan bojone dititip nih tanggane ngon gandeng. Jarine rapopo. Ya, apakah itu uzur? Itu adalah kemungkaran. Ya, demikian. Waliyadzubillah. Mengetahui mungkin istrinya check-in hotel bersama yang lain. Alah, biasa. Nyatune pengine mek gur irit tok. Irit apa? Irit biaya operasional. Golek walaupun lanang karo wedok, golek kamare dhewe-dhewe kan yo rada larang. Lek wong loro kan murah jarine. Apa itu uzur yang diterima kira-kira? Waliyadzubillah. Ya, demikian. Kita ulang, ada orang yang kebablasan dalam memberi uzur, dalam memaklumi. Ada orang yang keterlaluan dalam cemburu. Ya, yang keterlaluan dalam memberi uzur, yang keterlaluan dalam memaklumi, bahkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Jadi ini dik we tobat ya dik ya aja tok baleni. Ngono tok lambe dik. Sesuk dibaleni nek diterus nih. Ya, padahal itu kemaksiatan yang besar. Ya. Hatta sehingga ya'tadhiru katsirun minhum bil qadar. Ya. Saking kebablasan dalam beruzur, sebagian beruzur dengan takdir. Lah piye nyatune bojo kuwi tulisane ya wis ngono kuwi lho Kang. Beh, lah ngene iki. Jarine takdir. Padahal seharusnya dia bisa untuk menata, menasihati, menghukum, melepaskan, begitu dan seterusnya. Kulun semua minhuma, dari keduanya. Siapa itu? Yang kebablasan dalam cemburu sehingga tidak menerima alasan, yang kebablasan dalam memberikan uzur sehingga kebablasan memaklumi jelas-jelas maksiat. Jarine ora apa lah wong pengen terus piye, jelas haram kok jarine pengen yo piye. Ya, orang seperti itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia juga pelaku yang sama. Ya, demikian. Wa qadan sungguh wa kullun minhum ghairu mabduhin alal itlaq. Semua orang yang kebablasan dalam cemburunya sehingga tidak bisa menerima uzur, tidak bisa memaklumi yang lain ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa. Atau yang kedua, kebablasan dalam memaklumi sehingga semua maksiat apapun dimaklumi. Jarine kalah karo sir. Lah wong pengen terus piye nah? Kasihan toh. Ini orang yang kebablasan dalam apa? Memaklumi. Nah, orang yang kebablasan memaklumi dan orang yang kebablasan cemburu, semuanya tidaklah terpuji. Waqad sahha, dan telah sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anna minal ghairah, sesungguhnya termasuk kecemburuan, ma yuhibbuhullah, kecemburuan yang dicintai oleh Allah. Wa minha, di antara kecemburuan, ma yubghiduhallah, yang dibenci oleh Allah. Fallati yubghiduhallah, adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, al-ghairatu min ghairi riba, apabila orang itu cemburu tanpa ada alasan, tanpa ada kecurigaan. Tidak ada yang membawa untuk mencurigai, itu tidak ada. Tapi enake mek gur apa ada begitu? Oke. Hidup dalam keluarga haruslah saling percaya. Tapi juga tidak cukup dengan saling percaya, tapi saling harus menjaga diri. Wallahu taala a'lam. Yarhamukallah. Wa dzakara al-hadisa, dan beliau menyebutkan hadis.
Kita teruskan. Wa inna ma'al mamduhu, kapan cemburu itu terpuji? Iktiranul ghairati bil uzri, ketika tergabungnya, termergernya antara kecemburuan dengan menerima uzur. Cemburu iya tapi memaklumi iya. Demikian. Fayagharu, maka ia akan cemburu fi mahallil ghirah, pada tempat yang memang ia boleh untuk cemburu. Curiga membuat ia cemburu. Ada kecurigaan, ada indikasi. Iki nyamuk ya nirung mulai, biasanya wis mulai. Kemudian ditelepon dari OTW. Lah OTW sampai sedina semengi OTW. Nah, haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika dicek ternyata di luar kota. Nah, kemudian ketika ditelepon selalu diangkat atau ditolak. Ada kecurigaan enggak kira-kira? Pasti ada kecurigaan. Nah, di situ boleh cemburu. Wa ya'diru, dan memberi uzur, memaklumi fi mau'idhil udri, pada kondisi yang memang patut untuk dimaklumi. Wa man kana hakadza, barang siapa yang bisa cemburu pada saat memang ada kecurigaan sehingga membolehkan ia untuk cemburu, yang memaklumi karena memang ada unsur yang karenanya berhak untuk dimaklumi karena ada alasan. Naam. Wa man kana hakadza, siapa yang begini, fahuwa al-mamduhu haqqan, inilah orang yang benar-benar terpuji. Siapa yang bisa cemburu saat adanya kecurigaan, unsur-unsur yang mencurigakan, dan yang bisa memaklumi ketika memang ada alasan yang membolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu dikatakan di sini, walamma, dan ketika jama'a Allah Ta'ala mengumpulkan. Walamma, dan ketika jamaah mengumpulkan Allah subhanahu sifatil kamali kulliha, ketika Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua sifat kesempurnaan, karena ahaqqa bil madhi, maka Allah Ta'ala yang paling berhak untuk dipuji. Kita ulang, cemburu pada waktu di situ ada alasan yang membolehkan atau kecurigaan, maka cemburu yang terpuji. Memaklumi karena memang di situ ada alasan dan uzur, memaklumi yang terpuji. Nah, Allah Ta'ala adalah mengumpulkan semua sifat kesempurnaan, sehingga Allah Ta'ala berhak dipuji dari siapapun. Wala yablughu ahadun, bahkan tidak mungkin seorang pun sampai ayyamdahu, untuk memuji Allah kama yang bagi, sebagaimana layaknya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, anta kama asnaita ala nafsik, engkau ya Allah adalah seperti apa yang kau puji pada dirimu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la ukhsi thana'an alaik, aku tidak bisa merangkum semua pujian untukmu. Saya ulang, aku tidak bisa merangkum semua pujian untukmu. La ukhsi, aku tidak bisa merangkum, mengumpulkan semua thana'an, pujian, alaika, atasmu. Karena apa? Karena Allah seperti Allah muji dirinya. Ta'ala. Wala yablughu, dan tidak akan sampai ahadun, seorang pun, ayyamdahahu, memuji Allah kama yang bagi, sebagaimana mestinya, bal, tetapi huwa Allah kama madaha nafsah, adalah seperti apa yang Allah muji dirinya, wa asna, dan menyanjung ala nafsi, atas dirinya. Fal ghuyur, adapun orang-orang pencemburu, ghuyur atau ghayur. Fal ghayur, adapun orang-orang yang pencemburu, wafaqa rabbahu, mencocoki Allah.
fi sifatin, dalam satu sifat, min sifatihi, dari sifat Allah. Di antara sifat Allah apa? Al-ghairah, cemburu. Ya. Wa man wafaqa Allah, siapa saja yang mencocoki Allah fi sifatin min sifatihi, di dalam satu sifat dari sifat-sifat Allah, qadat tilka sifatu, sifat itu akan menggiring dia, ya, ilaihi, kepada Allah, bizimamihi, dengan kendalinya. Kita ulang. Di antara sifat Allah apa? Cemburu. Orang yang pencemburu itu memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Orang yang memiliki sifat dari sifat-sifat Allah, maka sifat itu menggiringnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhalahu ala rabbih, dan memasukkan dia kepada Allah. Wa adnadhu, dan mendekatkan dia minhu, dari Allah. Wa qarrabathu, dan mendekatkan dia min rahmati, dari rahmat Allah. Wa sayyarathu, dan sifat yang ia miliki, dan itu adalah sifat Allah, menjadikan dia mahbuban lahu, makhluk yang dicintai oleh Allah. Allah itu mencintai orang yang cemburu, tapi dalam tanda kutip tidak Ustaz Rezaku, tidak keterlaluan. Bagaimana keterlaluan? Cemburu tidak pernah menerima alasan. Itulah cemburu yang terlaluan. Ya, demikian. Fa innahu, maka sungguhnya dia Allah subhanahu rahimun, Allah Ta'ala itu penyayang. Yuhibbu, karena Allah itu penyayang. Yuhibbu, Allah cinta, ruhama, orang-orang yang penyayang. Bahkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah itu mencium Al-Hasan dan Al-Husain di hadapan Al-Aqra' bin Habis. Lalu Aqra' bin Habis mengatakan, li asratun minal balad, aku punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum, tidak ada 10 anak tersebut yang kucium. Siapa? Aqra' bin Habis. Kira-kira sing dicium sapa nih, Pak Jianto? Anake ra diambung, sing diambung sapa? Boke tok balik. Ini Aqra' bin Habis melihat Rasulullah mencium anak, heran, loh Rasulullah jenengan ngambung cah cilik. Kula gadah anak 10, ora nek sing tak ambung. Jangan berarti nih. Lalu Rasulullah melihat Aqra' bin Habis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Allah itu menyayangi hamba yang penyayang. Mencium anak, gendong anak, ngomong anak, lanang rita lo ya. Termasuk santun yang itu adalah sebab dia berhak dicinta oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rif syarafa kabirina. Laisa minna, bukan golongan kami. Laisa minna, tidak berada di atas tuntunan kami. Laisa minna, bukan di atas bimbingan kami, tidak di atas jalan kami. Siapa itu? Man lam yarham saghirana, yang tidak santun kepada anak-anak. Kalau cah cilik ngeplaan, nyetotan, jiwitan, jarakan, bulian, enek ngono iki. Ya mbok menawa mbok sapa kira ro. Walam ya'rif syarafa kabirin, tidak mengenali kemuliaan orang yang sepuh. Baik sepuh di dalam ilmunya atau sepuh di dalam umurnya. Itulah tuntunan Rasulullah SAW. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang, Allah itu memiliki sifat ar-rahmah. Karenanya Allah Ta'ala menyukai penyantun. Allah memiliki sifat apa tadi? Cemburu. Karenanya Allah Ta'ala menyukai pencemburu. Karimun, Allah Ta'ala mulia. Yuhibbul kurama, menyukai orang-orang yang mulia. Apalagi namanya ya Mbak Mulia. Mahman, jenenge ya Mbak Mulia. Ya.
Alimun, Allah Ta'ala maha berilmu. Yuhibbul ulama, Allah Ta'ala mencintai orang-orang ulama. Para ulama dicintai oleh Allah karena mereka memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Qawiyun, Allah itu maha kuat. Yuhibbul mu'minal qawiyya, menyukai mukmin yang kuat. Allah maha kuat, Allah menyukai mukmin yang kuat. Kuat dalam memegang agama Allah, kuat dalam memegang, menggenggam bara agama ini. Ya, demikian. Wahwa, dan orang mukmin yang kuat itu ahabbu ilaihi, lebih disuka oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun siapapun yang mukmin adalah dicinta oleh Allah Ta'ala, tapi grade-nya yang kuat dalam keimanannya, kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, lebih dicinta oleh Allah Ta'ala. Hayyun, Allah itu maha pemalu. Yuhibbu, Allah Ta'ala suka ahlal haya, orang yang malu. Ya, segera diisin, tidak disuka oleh Allah. Jamilun, Allah Ta'ala maha indah. Yuhibbul ahlal jamal, Allah menyukai mereka-mereka yang memiliki keindahan. Witrun, Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Allah maha esa. Walam yakun fi dzunubi wal ma'asi, tidak ada di dalam dosa dan kemaksiatan illa kecuali annaha, bahwa dosa tersebut tujibu, akan mengakibatkan li sahibiha, bagi pelakunya, zidda hadhihi sifat, lawan dari sifat-sifat ini. Ya, kezaliman, pembunuhan. Apa di dalamnya? Hilang sifat santun. Nah, zina, apa di dalamnya? Hilang sifat malu. Ya, demikian. Wa tamna'u, dan orang yang berbuat kemaksiatan itu tamna'u, terhalang, tercegah minal ittisaf biha, untuk bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan tadi. Ya, wa tamna'u minal ittisafi biha lakafa biha uqubatan, cukup itu sebagai hukuman. Apa hukumannya? Orang apabila sudah tidak cemburu lagi kepada kemaksiatan, apalagi kemaksiatan itu dilakukan oleh orang dekatnya, cukuplah itu sebagai kehinaan, sebagai hukuman dari dosa yang dia lakukan. Kira-kira pelaku zina kon cemburu karo bojone iso ora? Ya ora, paling ngono dhewe jajan. Enek kalimat ngene, kon selingkuh tak bales jarene. Wal iyad billah. Ya. Sementara cemburu itu adalah sesuatu yang dicinta oleh Allah, karena Allah Ta'ala pencemburu. Sebagaimana ilmu sesuatu yang dicinta oleh Allah, karena Allah Ta'ala maha berilmu. Sebagaimana santun itu dicinta oleh Allah, karena Allah Ta'ala maha santun. Begitu dan seterusnya. Lalu dikatakan di sini, fa innal khatrata tanqalibu waswasatan. Fa inna, maka sesungguhnya khatrata, pikiran yang terlintas, tangqalibu, ketika dibiarkan, tangqalibu akan berubah waswasatan, sebagai waswas, gangguan pikiran. Wal waswasatu, dan apabila sudah sampai pada waswas, terus terpikir, tasitu iradatan, tasiru akan berubah iradatan menjadi kehendak, angen-angen, ya, cita-cita. Wal iradatu, dan cita-cita, takwa akan kuat, fatasiru azimatan, akan berubah menjadi tekad. Cita-cita dijarni jadi tekad. Summa, kemudian tasiru akan berubah menjadi fi'lan, perbuatan. Summa, apabila sudah melakukan, tasiru akan menjadi sifatan lazimatan, menjadi sifat yang menempel. Awalnya apa? Khotor, lintasan pikiran. Dijarni jadi waswas, bisikan. Dijarni jadi apa?
cita-cita, angan-angan. Dijarne jadi tekad. Walaupun jenenge kang tekad. Dijarne muncul perbuatan. Diterusne jadi sifat. Wong lek zina pisan, ndak disebut pezina. Lek wis bolak-balik baru pezina. Ya. Begitu dan seterusnya. Summa tasiru sifatan lazimah, apabila dia biasa menjadi sifat. Wahatan tsabitatan rasikhatan, dan tingkah yang sudah menancap. Pembawaan sudah terpatri. Wahina idzin, saat itu yata'adzarul khuruju minha, sulit untuk bisa meninggalkannya. Kalau begitu yata'adzar, sulit untuk bisa keluar darinya. Ya, kama sebagaimana ta'adzar, sulit alaihi, atasnya, al-khuruju, untuk keluar, min sifatihi al-qa'imah bihi, dari sifat pembawaan ket bayi yang menempel padanya. Tapi walaupun demikian, bagi mereka yang dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, lalu ia melatih dirinya sedikit demi sedikit, harapan itu masih ada. Dalam sebuah hadis, waman yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang berlatih untuk sabar meninggalkan maksiat, Allah anugerahi kepadanya sifat kesabaran. Ya. Wal maksud daripada pembahasan ini semua, annahu, bahwa kullama ishtaddat mulabasatu lidzunub, semakin dia itu kuat melakukan maksiat. Orang mek ping pisan, ping pindho, orang mek ping pindho, dibaleni terus nih. Lidzunub, terhadap maksiat. Akhrajat, akan mengusir min qalbihi, dari hatinya, al-ghairah, kecemburuan itu. Ala nafsihi, atas dirinya. Wa ahlihi, dan atas keluarganya. Wa umumin nas, dan atas keumuman manusia. Kowe ngelingne kowe dhewe ngono. Lah wis ya malian. Halah. Aku dhewe ngono ae. Akhirnya kan malah ra sida ngelingne. Masalah. Orang yang berbuat maksiat boleh enggak mengingatkan orang lain dari maksiat yang sama? Bukan boleh, harus. Lah aku lek delokne kowe dhewe yo ngono, ayo to saling mengingatkan. Saya ingin bertanya, Pak Sun, seandainya mengingatkan harus orang yang tidak ada maksiat, kira-kira ada mengingatkan dalam kemakruman atau tidak? Tidak akan ada. Siapa sih enggak berbuat maksiat? Makanya dalam ayat yang mulia surat Al-Asr, Allah berfirman, wa tawassaw, saling. Bahkan sing berbuat maksiat yo mengingatkan yang lain, kowe lho aja berbuat maksiat. Lah lambemu dhewe ngono, ya aku ora kuat ngempet lho, aja kaya aku. Aja kaya kiek. Aja kaya apa? Yek. Ya, demikian. Kenapa? Kalau yang mengingatkan kemaksiatan itu harus orang yang tidak pernah berbuat maksiat, sok kapan neneke? Sopo sing tidak pernah berbuat maksiat? Makanya Allah Ta'ala indah dalam menyebutkan siapa yang bebas dari kerugian. Orang yang beriman, beramal saleh, ya, dan saling mewasiatkan dalam hak dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ya, karena tidak merupakan syarat orang mengingatkan orang lain itu harus dia bebas dari kemaksiatan yang sama. Betul, memang orang yang ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum itu adalah bahaya. Tapi jangan sampai karena ia berbuat maksiat akhirnya dia tidak mengingatkan. Ya, demikian. Tapi memang biasanya demikian. Pelaku maksiat itu minimal rasa cemburu itu hilang darinya. Kalau ia benar-benar cemburu, pasti dia tidak reda berbuat maksiat. Saya ulang, apabila ia benar-benar cemburu, dia tidak akan reda dirinya berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Apapun maksiat tersebut.
Ya. Nah, ketika itu dia tidak akan redha keluarganya berbuat maksiat. Wahai saudariku, wahai adik-adikku, wahai anak-anakku, bahagialah engkau ketika memiliki ayah, papa, bapak yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mintalah kepada Allah petunjuk. Kalau kesombongan itu masih ada pada hati kalian, mintalah petunjuk, mintalah agar kesombongan itu dibongkar, dibuang. Walau kau tahu ayahmu, bapakmu memiliki kesalahan, siapa yang tidak punya kesalahan? Seandainya tidak boleh menasihati kecuali orang yang tidak pernah berbuat salah, maka tidak akan pernah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena manusia itu seperti firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Tempatnya lupa, tempatnya salah. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Adalah para sahabat dulu adalah mantan kopler. Iya toh, Hamzah kan mantan kopleriun. Tapi apabila bertobat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak pernah menanyakan semua itu. Allah Ta'ala tidak pernah mengungkit. Ya, Allah Ta'ala tidak akan pernah menghalanginya untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ya. Wa umumin nas, apabila ia sudah melakukan maksiat, sudah kecanduan maksiat, bukan hanya dia tidak cemburu pada dirinya, bukan hanya dia tidak cemburu pada istri dan keluarganya dan anaknya, keluarganya, bahkan ia tidak akan pernah merasa cemburu dengan orang lain yang berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Dan dikatakan di sini, waqad, dan kadang tad'ubu fil qalbi jiddan. Api kecemburuan itu kadang lemah. Hatta sehingga apabila sudah lemah dan melemah, la yastakbihu ba'da dzalikal qabiha. Dia tidak akan pernah merasa jijik, menganggap jelek semua kemaksiatan. La min nafsi, tidak kemaksiatan yang dia lakukan, wala min ghairi, tidak juga maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ini semua ada sebabnya. Sebabnya apa? Sudah terbiasa dengan maksiat, akhirnya tidak jijik dengan maksiat, tidak jijik pada maksiat pada dirinya, pada orang lain, pada orang manusia seluruhnya. Wa idza, dan apabila wasala, sudah sampai ila hadzal had, kepada titik ini. Titik apa? Final ini. Finalnya apa? Sudah tidak merasa canggung berbuat maksiat, sudah tidak merasa jijik dengan maksiat, ya, baik dia sebagai pelakunya atau keluarganya atau orang lain. Faqat, sungguh dia dakhala, telah masuk fi babil halak, pada gerbang kehancuran. Jadilah kita saling memberi nasihat. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tulang yang tak patah, tidak ada manusia yang tidak salah. Semua kita tempatnya salah. Bukanlah manusia terbaik yang tidak pernah salah. Itu bukan manusia, itu malaikat. Manusia terbaik adalah mereka yang ketika berbuat salah segera kembali kepada Allah. Nah, Banu Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu pelaku kesalahan. Tapi ingat, wa khairul khata'in, sebaik-baik pelaku kemaksiatan dan kesalahan, at-tawwabun, yang senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, menuntun kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar dijadikan ahli taubat. Di setiap kita selesai berwudu, Nabi mensyariatkan kepada kita agar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terusnya apa? Rahim, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang banyak taubat,
Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bersuci. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Walau kita pendosa, Allah Ta'ala senantiasa memberi anugerah kepada kita untuk kembali kepadanya dan bertaubat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.